Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel cerita horor Pen History. Gara-gara lupa membunyikan klakson. Kisah ini adalah sebuah pengalaman yang berkesan bagiku dan kedua temanku. Kejadian ini terjadi sekitar bulan November tahun 2010. Setelah bencana Gunung Merapi meletus dan menyemburkan abu vulkanik ke segala penjuru DIY dan sebagian Jawa Tengah. Waktu itu kantor kami juga mendapat tugas untuk membagikan bantuan-bantuan dari sumbangan para donatur yang peduli kepada para pengungsi dan penduduk yang terkena dampak hujan abu. Singkat cerita, kami bertiga diberi tugas oleh pimpinan untuk mengantarkan bantuan beras dan bahan-bahan makanan ke tiga lokasi di daerah Muntilan, Jawa Tengah dengan membawa mobil Cherry pick up. Kami pun berangkat sekitar jam 9.30 pagi. Kebetulan aku yang menjadi sopir dan ditemani satu orang di dalam mobil. Sedangkan satu temanku yang lain di bak mobil sambil menjaga bantuan yang akan kami kirim. Di lokasi pertama dan kedua, kami tidak menemukan kesulitan yang berarti karena didukung jalan aspal yang masih bagus dan cuaca waktu itu tidak hujan. Tetapi dampak hujan abu dari meletusnya Gunung Merapi itu sungguh-sungguh bisa kami lihat dari banyak pepohonan yang daun-daunnya tertutup abu, sawah ladang yang dipenuhi abu, serta tanaman padi dan sayuran yang rusak, padahal mungkin tinggal menunggu sebentar lagi untuk dipanen. Ya, bagaimana lagi, bencana telah mendahului rencana manusia. Pencarian tempat lokasi 1 dan 2 tetap butuh waktu, juga untuk menemukan lokasi sambil bertanya-tanya orang. Tapi semua itu kami jalani dengan perasaan senang, karena setidaknya kami bisa membantu sesama yang sedang kesulitan, walaupun hanya sementara. Untuk lokasi yang ketiga ini yang paling sulit, karena jalannya sempit namun cukup untuk 2 mobil. Tapi harus berhati-hati dan harus pelan-pelan, karena aspalnya rusak. Jalan yang berbatu dan menanjak naik bukit, serta ditambah cuaca yang tidak mendukung, yaitu hujan deras. Intinya harus berhati-hati, karena terkadang jalan berbelok tajam, sehingga pandangan kami tidak bisa melihat yang ada di depan. Kadang-kadang bertemu dengan truk yang membawa kayu-kayu dan juga bertemu motor para penduduk yang membawa hasil bumi atau rumput-rumputan untuk ternak. Pokoknya harus ekstra berhati-hati, karena ada tambahan bonus yang lain yang harus kami hindari, yaitu jurang yang dalam di sisi jalan yang kami lewati. Kami pun bersyukur bisa selamat dan menuliskan cerita ini. Sebenarnya pemandangan di sana indah sekali, tapi baru-baru melihat, ditambah hujan deras, jadi aku harus betul-betul fokus dalam menyetir mobil. Apalagi mobil itu nggak pakai AC, jadi pandangannya terganggu oleh kaca depan yang berembun. Singkat cerita, kami akhirnya sampai di lokasi yang telah dijanjikan. Kami pikir sudah sampai di lokasi pengiriman bantuan. Ternyata masih harus jalan beberapa menit lagi. Harus melewati jalan tanah berbatuan yang lebih berat kondisinya dibandingkan jalan sebelumnya. Tapi sudah tanggung, alias terlanjur basah. Memang kami sudah basah karena hujan deras. Pokoknya, misi harus diselesaikan. Dan akhirnya kami pun tiba di tempat tujuan dengan selamat di rumah Pak Burhan. Setelah menurunkan bantuan dan menikmati teh panas serta gorengan yang disuguhkan oleh tuan rumah, lalu dirasa cukup istirahatnya, kami pun kemudian berpamitan kepada Pak Burhan dan keluarga. Mobil berjalan pelan-pelan
karena jalannya berbatu dan licin karena habis hujan deras, serta jalan agak menanjak. Mobil kami mengalami sebanyak 2 kali ban berputar di tempat sehingga mobil tidak bisa bergerak. Yang pertama karena mobil selip dan jalan menanjak. Mobil sempat mundur ke belakang beberapa meter. Aku juga sempat panik sehingga lupa menginjak rem. Tapi untunglah teriakan temanku di bak belakang menyadarkan aku. Andai saja aku telat menginjak rem dan menarik rem tangan, kira-kira 1 meteran lagi, pasti mobil akan masuk dan jatuh ke dalam jurang setinggi sekitar 5 meteran. Tapi akhirnya dengan perhitungan yang tepat, mobil bisa berjalan kembali. Yang kedua, dalam perjalanan, masih di jalan yang sama, kami bertemu dan melewati seorang ibu yang menggendong keranjang dengan diikat kain di belakang punggungnya, serta anak-anak SMP yang baru pulang sekolah sedang berjalan kaki. Malum, sekolah di daerah bukit itu sangat terpencil. Setelah sekitar 15 meteran melewati mereka, mobil kami pun mengalami selip. Dan belakang yang kedua, sampai kurang lebih 5 menitan, mobil tetap tidak dapat bergerak maju. Segala cara kami coba, bahkan anak SMP-SMP yang tadi kami lewati juga ikut membantu mendorong mobil kami, tapi tetap tidak bisa maju, walaupun aku sudah menginjak gas mobil. Ban belakang mobil tetap berputar di tempat sampai membuat lubang yang cukup dalam. Akhirnya ibu tadi sampai di tempat mobil kami, dan beliau kemudian mengatakan kepadaku, "Coba mas, klaksonnya dibunyikan, biar nggak diganggu." Aku pun sempat bingung, tapi tetap aku melaksanakan perintah ibu itu. Klakson kuku bunyikan 2 kali. Dan alhamdulillah, setelah aku mencoba menginjak gas, mobil pun bisa maju, kemudian berjalan lagi. Kami bertiga akhirnya bisa bernapas lega dan geleng-geleng kepala. Karena hanya gara-gara membunyikan klakson, mobil bisa berjalan kembali dan tidak mengalami selip ban lagi. Kami pun bisa melanjutkan perjalanan pulang sampai ke Yogyakarta dan tiba di kantor dengan selamat. Dan tak lupa sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada anak-anak SMP atas bantuan tenaga mereka dan ibu yang kami tidak tahu namanya tersebut atas saran atau nasihat beliau. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena kami masih dilindungi dan selamat. Itulah ceritaku. Mungkin membunyikan klakson itu ungkapan kula nuwun atau minta izin untuk numpang lewat di tempat yang belum kami kenal. Tapi tetap hanya kepada Allah lah kita meminta perlindungan dan keselamatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.